Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pra-peradilan perdana Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 16 Desember. Nah, dalam hal ini kami merasa betul bahwa ada nuansa politik yang begitu kuat. Berbagai kebetulan ini terjadi dengan terus-menerus. Salah satunya misalnya dalam konteks Pak Yasona Lawli. Selamat datang di channel Yuda Media HD teman-teman semuanya, dan kali ini masih bersama saya Abdul. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu. Seperti biasa, di setiap video kita akan bahas informasi terbaru dari dunia perpolitikan dalam negeri. Update pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru. Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Setio Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota Pimpinan KPK. Oke, itu dia. Jadi Pak Prabowo baru saja melantik ketua berikut jajaran Dewan Pengawas di tubuh KPK yang baru. Dengan harapan kita juga punya semangat baru untuk memberantas korupsi, begitu ya. Dan ngomong-ngomong soal korupsi, ini ada satu kader PDIP yang baru saja lengser dari jabatannya sebagai wali kota, yaitu lebih tepatnya wali kota Semarang. Ada Hefe Arita yang kemarin itu tersangkut kasus korupsi, begitu ya. Sampai-sampai membuat geger DPP PDIP. Iya, ini kayaknya orang kesayangan. Kenapa saya sebut orang kesayangan? Karena Ibu Ketum saja pas pelantikan datang. Gak main-main dong, bukan ecek-ecek dong. Ini bukan kader yang level-levelnya rendahan dong. Pelantikan wali kota saja Ibu Ketum datang ini, Hefe Arita. Bahkan ketika KPK menarget Hefe Arita, kemudian elit-elit KPK tuh pada bertanya, ini kenapa sih KPK pada menarget kader-kader banteng? Ada apa yang salah? Kenapa kami ditarget? Itu kata mereka gitu ya. Nah, di tanggal 16 Desember pada hari Senin, Hefe Arita ini mengajukan pra-peradilan melawan KPK. Jadi Hefe Arita ini menganggap dirinya tidak bersalah dan tuduhan KPK itu tidak berdasar alias salah. Coba kita baca informasinya ya. Dikutip dari Kompas.com, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pra-peradilan perdana Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 16 Desember. Gugatan yang dilayangkan Wali Kota Semarang ini sekaligus kader PDIP ya, adalah penetapan tersangka dirinya oleh KPK terkait kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, di mana beberapa waktu yang lalu mantan calon wakil gubernur dari PDIP, Hendy, itu juga dipanggil untuk menjadi saksi dari kasus ini, kasusnya Hefe Arita gitu. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akhirnya buka suara mengenai dua nama kadernya. Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri.
yang saat ini sedang diterpa persoalan hukum usai penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap dua pasangan suami istri kader Banteng. Partainya menghormati proses hukum yang berlaku dan penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Diketahui Mbak Ita merupakan wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, sedangkan sang suami juga kader partai berlambang Banteng. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Karena ini persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada sebagai kader partai pasti kita akan memberikan pendampingan bersama. Kita atau Mas Aldi, kita akan memberikan pendampingan bersama. Kalau nanti Penggeledahan KPK di Balai Kota Semarang, OPD hingga perusahaan rekanan Pemkot memicu pertanyaan publik terkait elektabilitas Mbak Ita dalam Pilwakot 2024. Apalagi belum ada rekomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang turun untuk Pilwakot Semarang 2024. Bambang Pacul tak menampik bahwa pemeriksaan KPK memengaruhi elektabilitas Mbak Ita. Oke, jadi memang PDIP udah siap nih buat mengawal kasusnya Mbak Ita, kader kesayangan Ibu Mega, yang sedang melakukan atau mengajukan pra-peradilan melawan KPK. Intinya nggak terima tuh dituduh sebagai pelaku korupsi seperti yang disangkakan oleh KPK kan gitu. Kayak korupsi ini jadi berita wajib ya yang mengena kepada beberapa kader PDIP. Terbaru juga Yasona Lauli, mantan Menkumham yang juga jadi kader PDIP itu dipanggil KPK untuk kasus pengembangan kasus suapnya Harun Masiku. Bahwa betul hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10, namun yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dan kenapa saudara YL ini akan dipanggil oleh penyidik, tentunya nanti penyidik sendiri yang memahami materinya. Apakah kaitannya tentang barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan, atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau. Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja hari Rabu di saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya. Yang berikutnya adalah terkait mengenai masalah Pekanbaru ya. Untuk Pekanbaru, perkara tangkap tangan PJ Wali Kota, teman-teman penyidik beberapa hari ini sudah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa. Oke, itu ini ya, keterangan dari jubir KPK yang mengatakan memang benar Yasona Lauli dari PDIP dipanggil untuk pengembangan kasus suap Harun Masiku yang udah buron bertahun-tahun begitu. Sampai menyeret nama Sekjen Hasto Kristianto. Kemudian ini menimbulkan banyak respon. Tidak terkecuali respon dari Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri. Ibu Ketum itu sampai bilang, kalau Hasto atau kader-kader saya dipanggil sama KPK, saya akan datengin KPK. Bahkan waktu itu Ibu Ketum mengatakan saya akan datengin Kapolri. Dilindungin. Namanya anak buah kesayangan ya, dilindungin, dibelain begitu.
Ya itu jadi lucu sekali ketika rakyat menginginkan segala tindak pidana, entah itu penyelewengan atau hal-hal yang tidak benar. Korupsi kan salah ya, ini bukan tindakan yang benar, sebaliknya ini tindakan yang nggak benar. Itu masyarakat menginginkan itu ditindak, ini Bu Ketum malah belain. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kasus dugaan korupsi yang menjerat salah satu mantan caleg dari partainya, Harun Masiku. Harun Masiku hingga kini masih menjadi buronan KPK. Bukan kali pertama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penyidikan, KPK telah beberapa kali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Megawati mengatakan jika sampai ada anak buahnya yang ditangkap, dirinya akan mendatangi orang yang menangkapnya. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Nah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan akan mendatangi lembaga anti rasuah jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menegaskan bahwa pemanggilan saksi dalam setiap kasus korupsi selalu berdasarkan kebutuhan penyidik dan petunjuk yang ditemukan dalam proses penyidikan. Ya, saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya. Karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dan KPK tidak bisa mengada-ngada. Kembali rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK dalam 5 tahun, mulai dari 5 tahun kebelakang ini kan mulai diawasi, dipantau oleh Dewan Pengawas yang... Bukan kali pertama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di KPK. Berulang kali Megawati mengatakan akan datang jika Hasto ditangkap. Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Mas Seno, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Kevin, Pak Boyamin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mas Seno, mohon diperjelas Mas Seno. Sebetulnya maksud Bu Mega mengatakan akan datang ke KPK apabila ada anak buahnya ditangkap, itu apa sih sebenarnya maksud sebenarnya, Mas Seno? Ya, terima kasih. Kebetulan saya hadir kemarin pada waktu acara tersebut di peluncuran buku Prof. Todung Mulya Lubis tentang Pilpres 2024. Jadi prinsipnya sebenarnya pidato itu kan satu rangkaian utuh. Dan itu disampaikan melihat situasi kebatinan yang terjadi setidaknya 1 tahun terakhir dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia. Kita melihat betul bahwa dalam berbagai kesempatan terlalu banyak kebetulan gitu yang terjadi di dalam proses sistem hukum kita. Kasus lama yang terjadi di tahun 2019 tentang Pak Harun Masiku itu kemudian dibuka lagi mendekati proses pemilihan pilkada. Lalu Pak Sekjen kami, Hasto Kristianto, dipanggil ke KPK untuk menjalani proses, bahkan mengalami berbagai persoalan yang kaitannya misalnya dengan Pak Kusnadi yang dipanggil yang kami anggap itu tidak sesuai dengan prosedur dalam konteks menyidik seseorang. Nah, dalam hal ini kami merasa betul bahwa ada nuansa politik yang begitu kuat. Berbagai kebetulan ini terjadi dengan terus-menerus. Salah satunya misalnya dalam konteks Pak Yasona Lauli. Orang yang sama misalnya yang menandatangani pengesahan surat perpanjangan DPP partai beserta penambahan struktur yang ada di DPP beberapa bulan yang lalu. Tentu. Jadi ini lebih ke Megawati itu nggak terima karena merasa bahwa serangan-serangan ini lebih ke sifatnya politis gitu. Kok saya diserang terus sih? Apakah karena Hasto Kristianto tuh
karena sekjen saya? Apakah karena Yasona Lauli dipanggil karena soal Harun Masiku, atau karena Yasona Lauli semasa menjabat sebagai Menkumham menandatangani perpanjangan masa jabatan Dewan atau Ketua DPP PDIP, atau itu semuanya? Apakah soal itu gitu? Jadi ngerasa kayak ini politis sekali. Itu yang dirasakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang mungkin itu hanya perasaan saja. Itu hanya perasaan Anda. Yang sebenarnya KPK lakukan adalah mereka kerja aja sih. Ada alat bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan, pengembangan kasus, harus ada orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan, dipanggil. Toh Hasto, Yasona Lauli semua dipanggil dengan status sebagai saksi. Kalem aja, santai.